minal muslih, daripada orang yang berbuat perbaikan ya. Perbaikan bukan kebaikan ya, perbaikan beda. Jadi muslih itu hanya orang yang melakukan perbaikan. Walau syaa, dan jika menghendaki siapa? Allahu Allah, la'anatakum, niscaya apa? Niscaya atau sungguh dia Allah akan apa? Mempersulit kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah itu aziz. Apa Pak? Aziz, maha perkasa ya. Aziz, maha perkasa. Hakim, lagi maha bijaksana. Ini sekitar terjemahannya dan bacaan. Barangkali sebelum dikaji ada yang perlu ditanyakan ya, pendalaman makna perkataannya atau mungkin tajwidnya, silakan. Ada nggak Pak? Apa Pak? Nggak ada Pak? Ada? Oh, tak tanis itu tak yang bersukun seperti alimat, nah gitu ya. Nah itu tak tanis ya, tak yang menunjukkan arti perempuan. Nah, tak tanis artinya itu adanya di fi'il madhi ya Pak, di kata kerja madhi ya, sepertinya alimat, dia telah seorang perempuan telah mengetahui. Itu itu nah jannat. Nah, kalau jannah dengan jannat itu bukan tak tanis tadi ya. Jannah itu kan tamar butoh. Nah jannat itu harus ada harokatnya, jannatin, janatun, janatan ya, karena dia bukan tak taknis ya, ta maftuhah, tak yang menunjukkan arti jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan arti perempuan. Tapi kalau tak taknis itu tak yang menunjukkan orang ketiga tunggal perempuan, domirnya hiya gitu ya. Hiya seperti tadi apa? Fa'alat, nah gitu kan, dia telah berbuat, itu pakai ta ta'nis namanya, ta ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan perempuan yang bersukun. Katabat, nah kayak gitu ya, itu namanya ta ta'nis ya. Dia harus sukun, yang ya kata gantinya adalah orang ketiga tunggal perempuan, hiya bukan huwa ya, nah, seperti itu. Nah jannah itu surga, natanya tamabutoh ya, bukan ta ta'nis yang menunjukkan arti tunggal. Nah jannati tergantung apa amil yang masuk. Kalau ada fi ya fil jannati, kalau nggak ada ya al jannatu gitu kan. Nah itu nanya ti-nya di situ, ti-nya depannya ada ya mutakalim wahdah, surgaku. Jadi ada ya mutakalim jannati panjang ya. Nah itu ada ti karena apa? Tadi fi ada fi-nya tadi ya, fil jannati ada fi-nya ya. Fi-nya itu apa? Huruf jar namanya atau huruf khafat, sehingga membuat kasroh apa? Kata benda tunggal atau mufrad ya, seperti itu. Jannati ya, nah itu panjang bacanya ya, karena ada ya mutakalim wahdah. Itu ya. Baik para sekalian, kita lanjut ke, ada lagi barangkali ditanyakan? Nggak ada ya? Yas'alunaka anil khamr, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr. Nah ini adalah keadaan kaum muslimin yang masih di awal-awal Islam pada waktu itu ya, dimana orang-orang Arab Mekah masih biasa minum khamr. Jadi khamr itu tradisi ya, kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Jadi minuman ya, kalau kita minum teh, kopi ya, nah, cuman mereka biasanya minum khamr, apalagi musim panas Pak. Kalau musim panas itu malamnya dingin gitu kan. Nah makanya untuk menghangatkan badan minum khamr. Nah itu minum khamr. Jadi tradisi mereka. Dan itu termasuk tradisi jahiliyah ya, minum khamr tadi. Jadi itu sudah terbiasa mereka. Ditanyakan ya oleh mereka kepada Nabi. Nah kita sendiri selama ini sudah tahu khamr itu apa hukumnya haram. Nah ketika turun ayat ini khamr belum haram. Jadi tahapan pertama sebelum khamr itu dengan jelas dinyatakan apa haram. Nah itu, jadi menyebut itu dosa, itu ada manfaatnya buat manusia ya, ini tahapan pertama. Nah khamr secara apa definitif itu artinya apa Pak? Minuman memabukkan
yang diminum dalam keadaan apa? Secara normal oleh orang yang normal. Diminum secara normal oleh orang yang normal. Dan bila diminum secara normal oleh orang yang mabok, berarti itu khamr namanya. Tapi kalau diminum oleh orang yang normal secara tidak normal, kalau tidak mabok, berarti bukan khamr. Nah, sekarang kalau kita normal, Pak, kalau minum teh, minum kopi, biasanya berapa gelas, Pak? Ya, segelas, 2 gelas, 3 gelas normal. Yang minum juga orang yang normal, bukan orang yang sakit. Orang sakit biasanya segelas nggak habis. Ya, iya kan? Orang sakit minum seteguk aja suka nggak mau, karena memang mulutnya nggak enak makan minum, gitu ya. Nah, sekarang orang yang normal minum itu dan minum secara normal ya, Mbak. Kok mabuk? Berarti namanya khamr. Nah, ketika sudah terbukti dia mabuk, nah nanti ketika ada orang minum, ya, mau sedikit mau banyak, walaupun dia tidak mabuk, cepet apa? Tetap disebut khamr dan tetap haram. Karena khamr itu dihukumi haram. Jadi nggak bisa beralasan gini. Nyatanya saya minum 2 gelas nggak mabuk, berarti bukan khamr dong. Nggak seperti itu. Mungkin kenapa dia 2 gelas nggak mabuk, Pak? Karena sudah terlatih. Dulu awal-awalnya mungkin seloki juga mabuk, tapi karena terlatih 2 loki nggak mabuk, segelas nggak mabuk, bahkan 3 gelas nggak mabuk, bahkan sebotol pun nggak mabuk, karena sudah terlatih. Pak RW mungkin sekerat juga nggak mabuk ya? Oh iya, udah terlatih soalnya. Ini bukan ukuran. Kenapa? Karena dia bukan orang yang normal, sudah terlatih minum khamr, sudah terlatih nggak mabuk. Jadi ukurannya adalah orang yang normal minum secara normal. Kok dia mabuk? Berarti itu namanya khamr. Itu khamr kan zatnya kan. Sedikit banyak ya tetap aja haram. Nah, haram kalau sudah terbukti bahwa minuman itu memabukkan. Kalau belum terbukti ya belum. Ya, nah, buktinya adalah tadi diminum secara normal oleh orang yang normal, ternyata terbukti mabuk. Nah, itu baru disebut khamr. Nah, apapun bahan bakunya, bahan mentahnya, mau anggur, mau korma, di zaman Nabi banyakkan anggur sama korma, ya, anggur sama korma. Ini disebutkan ya dalam sebuah ayat. Kemudian di zaman sekarang kita macam-macam bahan bakunya. Apa? Tape. Nah, tape. Tape berarti bukan bahan baku. Bahan baku itu ya singkong, jagung, pisang. Tape sudah fermentasi itu. Berarti singkong atau beras, ya kan? Nah, itu. Pak, yang cap topi miring bahan bakunya apa tuh? Hah? Iya, yang cap topi miring itu kan bahan bakunya pisang, ya, itu kan. Jadi, ya, oh tahu. Harus cari tahu dong biar nggak terkena tuh. Iya, harus cari tahu. Yang kayak gini perlu tahu loh Pak RW, ya kan? Boleh kita belajar, Pak, belajar nyopet biar nggak kecopetan. Bukan buat nyopet, boleh nggak Pak? Boleh belajar nyopet. Bukan belajar nyopet, bukan buat nyopet, tapi biar tidak kecopetan. Nah, jadi jangan sampai apa bego-bego amat gitu ya. Jangan sampai gitu, harus tahu. Jadi apapun bahan mentahnya, ya, bahan mentahnya kalau ketika diminum oleh orang normal, ya, dan secara normal minumnya kok mabok, berarti itu terbukti sebagai khamr. Nah, kalau sudah terbukti, nanti mau diminum mau setengah loki, seloki, seteguk bahkan itu tetap aja haram, gitu ya, haram. Nah, ini tahapan pertama, ya, tahapan pertama. Belum secara tegas dinyatakan haram, belum. Tapi baru dinyatakan apa? Dosa. Dinyatakan ada manfaat, gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah kemudian di ayat ini berarti tersirat pesan supaya Bapak menghindari, menjauhi, ya, enggak haram. Ya, tapi harus dijauhi, dihindari, ya, karena di situ ada dosa dan juga ada apa?
ada manfaat. Nah, manfaat. Jadi perkara halal haram itu biasanya dilihat dari 3 sisi ya. Dari apa? Jenisnya, cara mendapatkannya, dan cara penggunaannya. Ini masalah hal haram. Cara melihatnya dari 3 sisi. Pertama, jenisnya. Kalau jelas-jelas dia adalah khamr, mau boleh beli dari duit yang halal maupun penggunaannya dengan cara yang untuk kesehatan sekalipun tetap haram. Karena khamr ya. Jenisnya jelas haram. Walaupun ketika beli pakai duit sendiri, duitnya duit halal. Ya. Tetap kalau digunakan dia haram. Ya, jenisnya. Yang kedua, dari cara mendapatkannya. Nah, dengan cara apa? Walaupun yang didapatkan adalah barang-barang yang halal ya, kayak misalnya pisang Ambon, pisang raja, kopi, teh ya kan. Tapi karena cara mendapatkannya boleh boleh nyopet, boleh nyuri, walaupun itu pisang, walaupun itu minuman teh, kopi, tetap haram ya, karena cara mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Atau yang ketiga, ini kopi, ini teh, pisang hijau, pisang raja ya, secara jenis dia halal karena dia bukan khamr, bukan daging babi ya kan. Tapi penggunaannya digunakan buat apa? Sesaji misalnya, nyuguh ya Pak. Walaupun itu pisang Ambon Pak, tetap haram. Nah itu ya, karena cara penggunaannya yang salah yang salah itu. Nah itu ya, ini masalah khamr. Nah kemudian tahapan yang kedua setelah dinyatakan ya dosa dan ada manfaatnya adalah tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Artinya boleh minum tapi sesudah sholat. Nggak boleh minum sebelum sholat, karena nanti kalau minum sebelum sholat mabuk ya, mabuk kan. Nah itu, jadi ada larangan minum sebelum sholat, tapi berarti boleh ya minum sudah sholat. Nah, seperti itu. Nah artinya nggak langsung tegas haram ya, boleh tapi dengan cara seperti itu. Nah sebenarnya persoalan yang tersirat adalah ya jangan minum juga ya. Ngapain juga kita minum, toh nanti ketika kita minum kan nggak sadarnya bukan waktu sholat doang Pak ya, habis sholat juga pasti ya masih linglung ya, masih hilang hilang kesadaran, namanya orang mabuk. Nah itu, jadi itu tahapan yang kedua disebut dalam Quran surat An-Nisa. Coba buka ayat 43 ya, An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah ketemu semua belum? An-Nisa ya. Udah belum ketemu Pak? Oke, baca kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'adum minkum. Ulang.
Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Ulang. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Ulang. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. La taqrabus shalah, janganlah kalian dekati sholat. Jangan dekati sini maksudnya jangan kamu melaksanakan, ya, mendirikan sholat. Kita nggak boleh sholat wa antum, sedangkan kalian sukaro, mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui ma taqulun, apa yang kalian baca. Jadi nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk sampai kita ini tahu apa yang dibaca. Jadi termasuk di sini pesannya supaya kita ngerti semua doa-doa yang dipanjatkan ketika sedang sholat, ya, mau doa iftitahnya, ruku sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, tahiyatnya, termasuk juga ayat-ayat yang dibaca setelah baca Al-Fatihah. Kalau kita nggak ngerti yang kita baca, Pak, berarti sama dengan orang sedang mabuk. Loh iya kan? Sama dengan sedang mabuk. Ya, baca mulutnya Bapak lancar gitu ya, tapi nggak ngerti. Nah, nggak ngerti. Pak? Oh banyak ya. Insya Allah kalau Al-Furqan nggak ada kan tukang taklim, ya kan. Ya, harus tahu bacaan setiap hari, sehari lebih dari 17 rakaat kan Pak, kita lebih kan. Sholat wajibnya aja udah 17 rakaat. Kemudian yang lain-lain. Jadi masa sesuatu yang udah biasa nggak bisa, harus, ya. Jadi pesannya supaya kita ngerti apa yang kita baca. Dari mulai iftitah sampai salam harus tahu, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan. Ini untuk menambah khusyuk, ya, khusyuk. Ya, jadi kalau kenapa kita sholat kadang-kadang suka ngelamun kemana-mana, ingat apa aja, yang hilang malah ketemu waktu sholat, gara-gara kita baca nggak tahu artinya, ya kan. Baca mulut makanya lancar, tapi kita nggak memaknai, akhirnya otaknya ngeluyur kemana-mana. Sholat di masjid, bolak-balik ke rumah, itu ya, gara-gara itu Pak. Makanya harus dimaknai. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu baca. Wala junuban, dan tidak boleh orang yang sedang junub, Pak. Junub itu berarti berhadas besar, ya, berhadas besar, termasuk hubungan badan, termasuk juga ibu-ibu yang haid, haid nifas, ya, haid nifas misalnya. Bercumbu ya Bu? Ya, bercumbu ya enggak, ya kan. Nah, bercumbu tapi sampai keluar mani. Nah, mani namanya junub. Ya, kalau enggak keluar mani enggak. Kalau keluarnya mazi, wadi, nah enggak. Kan suka keluar mazi atau wadi atau mati, ya. Nah, itu enggak. Tapi keluarnya mani berarti apa? Junub. Tahu enggak mazi, wadi? Tahu ya? Tahu. Hah? Lupa. Jadi mani itu yang keluar bersama dengan syahwat, itu namanya mani. Yang keluar bersama syahwat, mani. Tapi kalau yang keluar tidak bersama dengan syahwat, untuk laki-laki disebut mazi. Untuk perempuan namanya apa? Wadi. Untuk perempuan namanya wadi. Nah, itu ya.
Masih lupa juga. Oh iya, itu lain lagi, itu jima namanya. Ya, kalau udah ketemu dua yang bersunat walaupun tanpa klimak itu udah termasuk junub, mandi besar, ya junub. Junub termasuk hadas besar ya, hadas besar. Ya. Wala junuban, dan tidak pula tidak boleh orang yang sedang junub illa abiri sabil, kecuali melintas jalan, maksudnya untuk di masjid ya. Jadi nggak boleh iktikaf di masjid orang sedang junub, nggak boleh ya. Mau yang haid, mau yang nifas ya, mau yang habis hubungan badan, kecuali hanya melintas doang ya. Misalnya dari Jalak sini, Pak, cuma melintas ngambil apa, misalnya ngambil pulpen, ngambil peci karena ketinggalan, atau mungkin ibu-ibu ya ada taklim di masjid, dia karena haid dia nggak di dalam masjid, di luar, tapi anaknya lari ke dalam masjid, nah dia melintas jalan untuk ngambil anaknya, nah itu ya boleh abiri sabilin ya, illa abiri sabilin, kalau melintas doang boleh, tapi kalau duduk berdiam diri tidak boleh, berdiam diri nggak boleh ya, jadi melintas doang ya untuk junub. Hatta taktasilu, sampai dia mandi. Nah di sini mandinya mandi junub, mandi besar namanya ya, yang ada tata caranya tersendiri, cara mandinya, Pak. Mandinya ada tata caranya. Udah pada bisa belum? Jangan-jangan udah punya cucu belum bisa mandi junub nih, repot ini kan. Oh iya, saya khawatir nih, jangan-jangan udah punya cucu malah belum bisa mandi junub, ini gimana? Ya, jadi nggak asal mandi ya Pak, nggak asal mandi, ada cara-cara sunahnya ya, cara sunahnya. Jadi hatta taktasilu, sampai dia mandi, nah baru boleh beriktikaf di dalam masjid ya, termasuk melaksanakan apa, ibadah-ibadah ya. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian apa, sakit, au ala safarin, atau di atas perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kalian dari ghaid itu Pak, MCK, WC ya, WC. Yang dimaksud di sini bukan cuman keluar dari WC habis ngambil peci, habis ngambil sisir, tapi habis buang air kecil maupun besar. Nah itu ya. Jadi jangan kemudian, oh dia habis dari WC berarti apa? Berhadas. Enggak seperti itu. Padahal dia dari WC-nya habis apa? Habis apa? Ngambil sisir. Nah itu. Jadi dipastikan dari WC-nya adalah habis buang hadas kecil maupun besar ya, mau kencing maupun buang air besar ya, seperti itu. Awlamas tumunisa, atau menyentuh perempuan ya, menyentuh perempuan menurut siapa? Ibnu Abbas, sahabat Ali, maksud jima di sini yang dimaksud. Nah tadi jima tadi ya, nah, jima tadi walaupun tidak sampai klima, sudah kata Nabi apa? Bertemu dua yang bersunat maka wajib mandi. Dua yang bersunat wajib mandi. Falam tajidu ma'an, Pak, sayang ya. Udah ketemu malah nggak dapet. Nah, tapi tetap mandi itu Pak, mandi. Falam tajidu ma'an, maka dia tidak dapat air, fatayammamu, maka hendaknya dia bertayamum. Sha'idan thayyiban, dengan tanah atau debu yang bersih. Jadi pastikan debu yang kita pakai adalah memang sudah bersih dari apa? Najis ya, nggak bekas kencing anak, nggak bekas kotoran yang membuat apa, tidak sahnya kita bertayamum. Caranya famsahu, maka usaplah biwujuhikum, pada wajah kalian, wa aidikum, dan tangan. Muka dulu baru tangan ya, muka dulu baru tangan. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan tangan dulu. Ya, gimana Pak? Salah. Benar ya, tetap apa, muka dulu, tangan baru kepala, maksud saya, bener ya. Jadi sama, muka dulu baru apa, tangan, sama. Nah, kecuali kalau tayamum untuk apa, untuk janabat itu. Hadisnya adalah tangan dulu baru muka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah afwan, maha pemaaf, ghafuron, lagi maha
ngampun. Nah, yang berkaitan dengan masalah kajian kita adalah tadi yang pertama ya, apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Pesan di sini berarti nggak boleh minum minuman keras ketika hendak sholat. Karena nanti ketika mabuk dia terkena larangan nggak boleh sholat ya. Karena suatu dalam keadaan sadar seperti itu. Ini tahapannya sebelum sampai akhirnya apa? Dijatuhi hukuman haram dalam surah Al-Maidah. Nanti kita telaah gitu ya. Ini tentang apa? Sedikit tentang khamr. Kembali ke tadi Al-Baqarahnya. Nah, selain khamr yang dinyatakan apa? Lebih besar dosanya dibandingkan manfaatnya, juga yang kedua adalah apa? Al-maisir. Apa Pak al-maisir? Perjudian. Apa itu judi, Pak? Taruhan. Apalagi? Taruhan doang. Kalau itu artinya taruhan, tapi begini Pak, taruhannya. Pada zaman Nabi juga pernah ada taruhan loh Pak. Ketika Romawi Persia Pak perang, ya. Sementara memang sudah turun Quran surat apa? Ar-Rum ayat 1 ya. Maka Abu Bakar juga taruhan. Ya. Taruhannya apa Pak? Karena di perang yang pertama dinyatakan oleh Allah bahwa Romawi bakal dikalahkan sama Persia. Dia kalahkan Persia. Nah, Abu Bakar taruhan dengan orang kafir. Karena Abu Bakar tahu pasti menang, ya, maka berani taruhan. Ya, karena tahu. Jadi ini kan taruhannya mana yang menang, Romawi atau Persia. Nah, pasti Abu Bakar pilih pegang jagoan Persia, karena Romawi bakal dikalahkan dulu yang pertama kan. Gitu. Yang kedua baru nanti setelah itu Romawi bakal menang kan gitu. Nah, begitu taruhan ternyata menang karena dia Abu Bakar tahu persis, karena itu informasinya dari Quran, dari wahyu. Nah, ketika diceritakan ke Nabi, kamu berapa taruhannya? Sekian. Kenapa nggak lebih banyak lagi? Nah, gitu kan? Kan pasti menang. Nah, yang seperti ini bukan judi. Yang judi itu ada nilai spekulasi, untung-untungan, di mana yang untung ya, yang menang, dan yang kalah pasti rugi. Pak, yang kalah pasti rugi. Tapi kalau nggak ada yang dirugikan, juga bukan judi. Nggak ada yang dirugikan. Contohnya apa? Sifatnya undian, tapi nggak ada yang dirugiin. Ada nggak? Ada kan? Ada. Memang kita kalau kalah pun kita nggak rugi. Karena, nah seperti itu kan, door prize apa undian, tapi kita juga kalau menang juga nggak ada yang dirugiin, yang kalah juga kita nggak rugi. Itu bukan judi namanya, ya kan? Itu hadiah saja kan, seperti itu. Dimana yang kalah tidak rugi. Jadi judi itu adalah apa namanya? Kalau dibilang taruhan tadi, taruhan yang ada spekulasi, dimana ketika ada yang menang pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah, yang menang pasti untung, yang kalah pasti rugi. Nah, itu baru judi. Nah, mau buntut, mau kepala sama aja Pak. Sama aja. Lah iya kan, mau buntut, mau kepala sama aja gitu. Pokoknya kalau ada yang spekulasi, begitu Bapak masang buntut, kalau kalah kan rugi kan, itulah judi. Gitu. Karena dia ngeluarin, dia ada modalnya kan. Nah seperti itu namanya judi, seperti itu. Ya. Atau misalnya ada pertandingan bola gitu ya. Nah, kita tadi pegangan tadi yang A menang, yang B kalah gitu ya. Kita akan pakai duit. Ya, itu judi. Tapi kalau cuman Pak, cuma megang doang nggak pakai ada apa-apa ya nggak rugi kan, bukan judi kan. Oh iya kan. Sama aja. Udah modalin nggak boleh. Jadi ada nilai spekulasinya ya. Nah, kalau kisahnya Abu Bakar tadi nggak ada nilai spekulasinya Pak, memang dipastikan menang, ya kan, dipastikan menang, karena udah tahu apa bocorannya, bocorannya, seperti itu. Ya, ketika itu ya, nah itu baru judi. Nah, jadi dua-duanya baik apa khamr maupun maisir itu ada, dua-duanya adalah apa? Dosa ismun kabir ya, dosa besar. Wa manafi'u, dan manfaat, jelas ada manfaatnya Pak. Minuman keras ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya.
mungkin tadi ngangetin badan ketika dalam cuaca dingin, ya ada jadi anget badan. Atau mungkin buat sekelompok manusia menjadi apa? Lapangan pekerjaan. Karena begitu terciptanya adanya pabrik minuman keras misalnya, Pak, pabrik minuman keras, maka orang bisa bekerja di situ, ya kan? Situ ada karyawan, ada satpam, ada, ya kan, ada manfaat, ada kan manfaatnya seperti itu. Jadi diakui ya ada manfaat. Bahkan mungkin sedikit ada yang manfaatkan untuk apa? Obat misalnya, ya. Tapi tetap itu dosa, tetap dosa. Kecuali kalau dilakukan, ya, digunakan dalam perkara yang darurat, ya. Famaniturro gorobagin wala adin fala isma alaih. Maka barang siapa yang apa? Darurat, ya. Gorobagin, dia nggak mau sebenarnya. Wala adin, dan dia tidak berlebih-lebihan. Fala isma alaih, maka nggak dosa atasnya. Jadi darurat itu sifatnya terpaksa, ya kan? Terpaksa itu berarti apa? Memang hanya jalan ini yang bisa ditempuh, nggak ada jalan yang lain. Kecuali harus menelan, menenggak minuman ini atau makan barang haram ini. Tapi tadi gorobagin, dia nggak mau. Tapi apa boleh buat? Wala adin, nggak berlebihan. Mentang-mentang terpaksa minumnya bukan setengah loki. Nah, kan sebotol, ya, bukan itu mah bukan terpaksa namanya, mumpung. Nah itu nggak boleh. Ini obat Pak, obat tapi kalau sebotol bukan obat tuh, itu nggak boleh. Nah itu, kenapa? Oh gitu ya. Nah kalau memang nggak ada yang lain selain khamr misalnya, tapi kalau ada madu Pak, madu itu lebih baik pada khamr dan bikin anget juga, gitu kan? Oh iya kan? Itu. Jadi jatuhnya apa? Harus terpaksa tadi, famniturro, harus darurat. Kalau belum darurat nggak boleh, ya. Harus darurat dulu Pak. Artinya nggak ada alternatif yang lain, nggak ada pilihan yang lain. Kalau sudah darurat baru boleh, ya. Jadi harus darurat dulu. Di situ misalnya madu sudah habis, ya. Daging sudah habis, kan biasa menghangatkan badan kan termasuk daging, ya kan, makan daging dan sebagainya itu. Tapi kalau masih ada yang lain belum jatuh darurat, nah itu nggak boleh, ya, harus darurat dulu baru boleh. Jadi diakui bahwa memang ada manfaat. Jadi jangan berdalih manfaat kemudian melakukan dengan secara berlebihan, tidak, ya. Nah, tetap itu dosa, ya, dosa. Nah, pertimbangan inilah yang mestinya walaupun belum dinyatakan haram, maka harus dijauhi, ya, dijauhi. Baik itu khamr maupun maisir. Nah, maisir itu dari kata yasar, artinya mudah, ya. Jadi memang cara mencari duit yang mudah itu dengan berjudi, gitu ya, seperti itu. Karena nggak harus kerja keras, gitu. Walaupun juga Pak, belum terbukti sampai hari ini dengan judi orang jadi kaya raya, jadi kaya, Pak. Ya, Pak RW, ada nggak sih orang judi kemudian jadi kaya? Biasanya malah apa? Jatuh miskin, ya. Jatuh miskin. Kenapa? Karena tadi, ya kan, yang namanya judi kan tetap ada kalah ada menang. Nah, dia makan waktu yang cukup lama, ya. Apalagi Pak di pos sana sampai dari sore sampai pagi. Kalau misalnya pagi berarti besoknya pasti dia lemas. Dia karena begadang berarti pagi pasti tidak kerja, ya kan? Nggak kerja. Jadi itu benar-benar bukan cuman dosa, ya, tapi juga akan membawa mudarat yang banyak, ya, mudarat yang banyak, gitu ya. Lanjut. Udah bisa ya Pak? Dikit lagi ya, dikit lagi. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mesti harus diinfakkan. Nah, jadi ternyata infak itu adalah kata Allah, kul jawab al-afa, setiap yang sisa atau disisakan. Jadi kalau nunggu sisa Pak, kita mah nggak nyisa-nyisa, gitu ya, tapi disisakan, ya, yang disisakan dari yang masih ada manfaat, yang baik, yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Jadi bukan sesisanya. Kalau nunggu sisanya ya nggak akan ada sisa. Apalagi manusia itu sifatnya Pak? Kurang terus kan, gitu ya. Sifatnya kurang terus.
Makanya di sini infak itu per dapat rezeki. Jadi per kita dapat rezeki harus infak. Nah gitu, per dapat rezeki. Langsung. Dan itu sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun itu berarti memang enggak nunggu sisa, tapi sudah kita sisakan ya, sudah kita anggarkan ya untuk infak sekian ya kan. Dan juga bukan semuanya Pak, bukan semuanya, sedikit, sebagian sedikit. Nah, itulah tabungan kita ya untuk di akhirat yang bakal kita bawa mati. Jadi infak itu termasuk salah satu kewajiban yang rutin kita laksanakan sebagai ciri orang yang bertakwa ya. Dalam Quran surat Al-Imran nanti kita ketemu ayat 143, orang bertakwa itu adalah sifat yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak ketika dalam lapang maupun sempit. Waktu lapang dia infaknya banyak, kalau sempit dia infaknya sedikit. Jadi ciri orang bertakwa ya, bukan cirinya orang kaya atau cirinya orangnya banyak duit, bukan ya. Itu. Ini silakan Bang. Itu yang termasuk orang yang terjadi tempat yang minuman haram itu termasuk manfaatnya bukan? Nah iya tadi termasuk orang yang kerja di tempat-tempat yang memproduksi minuman keras, ya, satamnya, tukang sapunya, karyawannya, ya ada manfaat. Tapi jangan berdalih manfaat kemudian kita nongkrong di situ karena itu sudah perkara haram. Tapi enggak termasuk dia makan yang haramnya itu enggak? Termasuk. Gajinya termasuk haram. Ya, gajinya termasuk haram. Ya, gajinya, ya kan? Karena dia kerja di tempat yang terlarang, gajinya termasuk. Kenapa? Kopi yang di depan itu sama ya? Bukan kopi yang dari pabrik. Iya mestinya jangan ya, jangan gitu, jangan. Iya, jangan kita memfasilitasi gitu ya, jangan memfasilitasi. Gimana Pak? Apa Pak? Nah ya janganlah, jangan nyetak yang gitu-gituan lah ya. Waduh. Jangan nyetak yang gitu-gituan lah. Jasa. Tapi kita kan orang beriman ya, sudah tahu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Ya kan ayatnya jelas ya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah itu jelas nggak boleh ya, nggak boleh, jelas nggak boleh itu ya. Jadi kita harus pilih-pilih Pak ya, harus pilih-pilih ya itu. Kalau jelas-jelasnya orang mau melacur Pak, walaupun kita ngojek ya jangan ya, ini jelas mau diantarin ke tempat pelacuran ya, jelas mau. Oh iya jelas kalau kita nggak tahu sih nggak jadi masalah ya, tapi kalau tahu gitu ya, udah tahu jelas-jelas ya nggak boleh seperti itu. Lah iyalah udah tahu udah tahu kok, kecuali kalau nggak tahu gitu ya, anterin sana Bang, nggak tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau jaga di tempat itu kan baik para sekalian, itu saja. Ada berita duka ya tadi. meninggal ya? Khotib kita di sini ya. Iya. Sila. Khotib kita di sini, Hidayat Sila telah panggil Allah barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan mengamal baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.